Tentang apa? Kegiatan belajar 6 bagi yang sudah, itu video sama modul sudah lengkap itu yang 7 dan 6. Tentang apa? Aturan pembuktian Aturan kondisional, pembuktian tak langsung, dan pembuktian tautologi. Tautologi dan pembuktian nilai kebenaran. Itu yang 6. Yang 7? Yang 7? Fungsi kuantor, pembuktian validitas argumen berkuantor. Apa? Ulang lagi. Fungsi kuantor, pembuktian validitas argumen berkuantor. Fungsi kuantor dan pembuktian validitas argumen berkuantor ya. Kita coba. Semoga saja bisa dua-duanya mencapai target hari ini. Itu susah nggak? Sudah dibelajari ya? Kita coba ya, pahami bersama-sama. Ini aturan pembuktian kondisional ya. Kalau kemarin yang sudah kita bahas tentang apa? Tentang aturan apa? Kalau mahasiswa masih ingat, kemarin itu kita membahas pembuktian tentang apa? Tentang apa? Pembuktian langsung, Bu. Pembuktian langsung dengan aturan penggantian. Terus, satu lagi. Satu lagi. Kan yang 9 awal tuh. Yang 10 bawahnya. Dengan aturan apa? Apa? Ekivalensi. Gini tuh, yang 3 tuh kan ekivalensi tuh, yang 10 aturan yang nomor 2. Yang 9 yang pertama modus tollens, modus ponens tuh ini aturan penggantian. Kalau yang di bawahnya tuh aturan ekivalensi. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan ini. Apa itu aturan pembuktian kondisional ya? Perhatikan argumen berikut ini ya. Jika A, maka jika B, maka C. Kemudian jika C, maka D dan E. Kemudian konklusinya adalah jika A, maka jika B, maka jika D. Nah, kalau mahasiswa ingin membuktikan argumen tersebut dengan aturan penarikan kesimpulan, ini ya aturan yang penarikan kesimpulan yang penggantian kemarin tuh dikenal juga dengan aturan penarikan kesimpulan tuh. Dan aturan penggantian serta aturan apa kemarin tuh ekivalensi juga ini ya. Karena argumen tersebut mengandung kesimpulan yang berbentuk implikasi, kita kesulitan mengarahkan ke kesimpulan berbentuk implikasi tersebut dengan aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu penarikan kesimpulan dan penggantian. Hanya kesimpulannya karena dalam bentuk implikasi. Kalau kemarin itu kan tidak dalam bentuk implikasi kesimpulannya. Berdasarkan kesulitan di atas, kita menggunakan aturan lain. Nah, aturan lain itu disebut dengan aturan pembuktian kondisional. Nah, coba mahasiswa coba lakukan ini dengan aturan penggantian atau aturan ekivalensi atau aturan dikenal juga dengan aturan penarikan kesimpulan yang 2 itu kemarin tuh. Gimana nih? Kan catat dulu premisnya. Jika A, maka jika B, maka C gitu ya. Kemudian jika C, maka D dan E. Ya, kesimpulannya jika A, maka jika B, maka D. Cobakan dengan aturan penarikan kesimpulan kemarin dengan teorema-teorema yang sudah dipelajari mahasiswa kemarin, minggu lalu. Siapa yang punya ide? Premis ketiganya, Bu, negasi C atau D dan E. Itu dimaterial implikasikan. Gimana? Negasi C. Ini 3 nih. Oke, negasi C, terus? Atau Terus?
D dan E. D dan E. Dalam kurung D dan E-nya, Bu. Oke, ya betul. Bisa kan yang ini ya, jika P maka Q itu kan sama dengan negasi P atau Q ya. Oke. Iya, Bu. Material apa ini namanya? Implikasi. Material implikasi ya, MI. Oke, berarti ini 2 MI. Terus sampai sini ya. Sampai ke konklusinya itu ya. Terus Terus didistribusikan. distribusi. Oke, ini ke dalam didistribusikan. Oke. Negasi C atau D gitu. Gitu. Dan Dan negasi C atau E. Oke. 3 distributif. Terus apa lagi? Terus apa lagi? disimplifikasi, Bu. Yang mana disimplifikasi? Yang ini. Balik lagi dong nanti. Nanti yang depannya ya, Bu. Boleh sih yang Ibu maksudnya Ibu serahkan ke mahasiswa mau diapain asalkan ke sini tuh. Nanti konklusinya dengan aturan ini, dengan aturan yang 9 kemarin. Seandainya bisa gitu. Yang lain juga boleh mencoba Ibu tuliskan di sini yang punya ide. Yang mana? Ada lagi yang pengen mencoba? Sulit ya? Sulit kah? Iya, Bu. Ya, Bu. Atau masih ada ide boleh? Yang negasi. Enggak deh, salah. Ibu tunggu 5 menit. Sulit ya? Karena di sini udah dikatakannya, kita kesulitan mengarahkan kesimpulan dalam bentuk implikasi. Karena kesimpulan dalam aturan penggantian dan yang kemarin itu biasanya kesimpulannya tidak dalam bentuk implikasi. Nah, berarti dia udah mengklaim itu sulit dilakukan untuk pembuktian dengan yang kemarin. Makanya dibuatlah kalau argumen itu berbentuk implikasi, nama pembuktiannya lebih gampang menggunakan aturan pembuktian kondisional. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga dengan kemarin kalau bisa. Tapi ini sulit nih, mau kemana diarahkan nih? Mau disimplify. Ini negasi C atau E. Ya, negasi C atau E berarti nanti jika C maka E. Dia A. Jika A maka B maka D. Berarti diambil satu-satu nanti. Yang mana nih? Susah kan ya? Oke. Boleh mahasiswa pikirkan juga nanti kalau misalnya masih mau ini. Nah, cara membuktikan aturan pembuktian kondisional dengan menambah premisnya yang kita dapat dari anteseden konklusinya. Jadi seolah-olah kita menarik pernyataan pada konklusi yang kemudian kita tempatkan pada premis-premisnya. Langkah-langkah selanjutnya adalah menurunkan konsekuennya sebagai konklusi argumen yang akan dibuktikan. Nah, ini kan teori nih. Kalau mahasiswa susah memahami teori, nanti kita ke prakteknya langsung. Ini caranya nih, Ibu juga kadang-kadang bahasanya entah benar entah dari. Cara menggunakan aturan pembuktian kondisional dengan menambahkan premis yang didapat dari anteseden konklusinya. Jadi seolah-olah kita menarik pernyataan pada konklusi yang kemudian kita tempatkan pada premis-premisnya. Langkah selanjutnya adalah
menurunkan konsekuen sebagai konklusi argumen yang akan dibuktikan. Nah, kalau susah memahami ini, kita coba langsung ke apa namanya, ke contoh yang tadi itu, bagaimana cara membuktikan yang pembuktian kondisional ya. Nah, cara pembuktian kondisional adalah yang pertama tuh kita buat dulu premis 1 ya. Premis satunya jika A maka jika B maka C. Kemudian premis berikutnya jika A maka D dan E. Kemudian ini adalah konklusinya jika A maka jika B dan D gitu ya. Nah, tadi kalimatnya apa? Anteseden dari konklusinya ya. Dari konklusinya kita turunkan sebagai premisnya. Oke. Kemudian sisanya kita jadikan sebagai apa ini Ibu bilangnya ya? Apa sih kalimatnya tadi tuh? Sisanya dijadikan sebagai Conditional premise. conditional premisnya. Nah, itu yang disingkat dengan ini CP gitu ya. Ya, conditional premise-nya. Kemudian turunkan lagi antesedennya menjadi premisnya. Sisanya dijadikan sebagai conditional premisnya atau disingkat dengan CP. Nah, kalau sudah begini ya, kita ke arah D saja lagi untuk membuktikan. Walaupun begini nih ya konklusinya untuk aturan pembuktian kondisional ini ya, kita boleh membawa antesedennya sebagai premisnya, sisanya sebagai kondisionalnya gitu. Kan tadi tuh penjelasannya. Kita ambil lagi antesedennya sebagai premisnya, sisanya sebagai kondisional premisnya. Proses itu disebut dengan itu tuh. Ya, disingkat biasanya dengan CP gitu ya. Nah, kalau sudah begini, kita membuktikan ke D itu gampang lagi. Ya, berarti ini katanya 1 dan 3 ya. 1 dan 3 tuh modus ponen. Oke, dapat B dan C. Kita ke D lagi sekarang. Berarti premis akhir yang ingin kita buktikan kebenarannya cuma D itu. Ya. Nah, kemudian 5 dan 4 katanya itu adalah modus ponen. Oke, kemudian 2 dan 6 katanya. 2 dan 6 itu adalah modus ponen lagi. Udah, berarti ini 7 disimplify. Udah, oke, ketemu D ya di akhir ini tuh. Nah, berarti argumen ini adalah nih, ini argumennya adalah argumen yang valid. Jadi kalau mahasiswa ketemu dengan bentuk apa namanya? Bentuk soal yang apa namanya? Yang konklusinya berupa implikasi. Nah, berupa implikasi kalau tidak terpikir dengan aturan penggantian dan aturan ekivalensi, silahkan gunakan aturan yang ini apa tadi tuh? Aturan pembuktian kondisional ya, aturan pembuktian kondisional. Nah, itu biasanya disebut dengan kependekannya tuh biasanya untuk apanya itu adalah conditional premise-nya itu adalah CP. Nah, kalau ketemu CP-CP dalam buku tuh itu nih, yang bagian ini tuh. Ada pertanyaan untuk bagian ini sederhana sih sebenarnya ya. Ya kan sederhana ya. Ada soalnya nggak di bawahnya yang tentang pembuktian kondisional? Ada yang mau mencoba? Ada nggak? Yang konklusinya dalam bentuk nah, itu ada yang dalam bentuk yang mana tuh? Nomor berapa ya? Sudah ada yang mencoba menyelesaikan. Ini yang banyak salah-salah soalnya. Ini ada nih. Yang nomor 5. Nomor 5 juga tuh, nomor 4 juga tuh. Nomor 3 juga. Nomor 2 juga. 1 juga. Oh, berarti 1 2 3 4. Nah, tuh. 5. Ya, 1 2 3 4 5 yang konklusinya dalam bentuk implikasi.
Nah, siapa yang mau mencoba satu aja deh? Satu soal. Oke, silahkan. Silahkan. Ada yang mau mencoba satu soal? Umul, Bu. Ini, Bu. Siapa ini tadi yang pertama kali? Yang Umul, Bu. siapa? Ulang lagi. Resen. Umul. Resen. Ada ikon. Oh, umul. Umul itu bacanya ya. Ibu Ya, Bu. Ima. Umul. Oke, yang satu aja coba umul. Ibu jadikanlah semua partisipan share screen ya. Udah, silahkan. Ya, silahkan share screen. Jangan lama-lama karena kita ada punya 2 topik hari ini. Udah kelihatan, Bu? Udah. Kosong ya, black itu ya. Blackboard-nya. Silahkan. Bu, kalau foto aja nggak apa-apa, Bu. Takutnya kelamaan nulisnya, Bu. Hmm? Di foto aja, Bu. Ya, boleh, silahkan. Takutnya kelamaan nulisnya, Bu. Udah dibuat sebelumnya gitu. Sudah, Bu. Ya, silahkan. Bentar, Bu. Terlalu lama umur, ya silahkan. Nih, Bu. Eh,
Soal premis 1, D. Premis 2, jika H maka D. Premis 3, ingkaran dari ingkaran J atau ingkaran D maka U. Premis 4, ingkaran U. Konklusinya, jika B maka ingkaran H. Kita tuliskan premis-premisnya, lalu konklusinya kita jabarkan. Nomor 5, B menjadi ingkaran H. J didapatkan dari 1 dan 5 dimodus ponenkan. Ingkaran dari ingkaran J atau ingkaran D kita dapatkan dari 3 dan 4 dimodus tolenkan. Ingkaran J atau ingkaran D kita dapatkan 7 ini di double negation. Ingkaran D kita dapatkan dari 8 dan 6 yang disjuntif 8 dan 6 yang disjuntif silogisme atau DS. Lalu ingkaran H kita dapatkan dari 2 dan 9 yang kita jadikan modus tonen. Benar. Ya, berarti itu di situ pencirinya tuh di nomor, jangan geser-geser umur. Nah, itu. Yang 5 tuh ya, B dijadikan antecedennya, kemudian H tuh di dalam kurung harus ada CP biar kondisional. Ya, premisnya. Keterangan di nomor 5 tuh kan itu yang bagian kondisionalnya tuh. Ya, conditional premisnya dalam kurung CP sebelum ke 6 itu, J. Ya, oke benar. Umul ya. Umul Hafizah. Oke, kita lanjutkan ke pembuktian yang berikutnya. Apa lagi setelah kondisional? Pembuktian tak langsung, Bu. Pembuktian tak langsung. Ini ya, 6.2. Oke. Apa tuh pembuktian tak langsung? Aturan pembuktian tak langsung, ya, aturan pembuktian tak langsung memperlihatkan bagaimana argumen dapat dibuktikan validitasnya jika kita mengkombinasikan premis-premisnya dengan penyangkalan konklusinya sedemikian sehingga diperoleh kontradiksi. Langkah ini menunjukkan bahwa jika kita menerapkan sebuah asumsi bahwa apa yang kita anggap salah sedangkan yang benar adalah negasinya, dengan demikian jika kita asumsikan mengakibatkan munculnya sebuah kontradiksi, maka yang kita asumsikan adalah salah. Tentu yang kita buktikan adalah benar. Dalam memahami pembuktian tak langsung, coba kita cerna contoh soal berikut ini ya. Mungkin kalau dari kalimat-kalimat atasnya itu adalah belum bisa dipahami, kita coba ke contoh ya. Nih contohnya adalah soalnya itu ini tuh, Ibu perkecil sedikit biar kelihatan semua. Ya. Ini ada jika P maka Q, jika Q maka R. Kemudian P, kemudian kesimpulannya atau konklusinya R gitu ya. Ini adalah premis-premisnya. Berarti catat semua apa? Semua premisnya dulu. Berarti ini premis 1 ya. Ini adalah premis 2, ini premis 3, kemudian ini adalah konklusinya R gitu ya. Nah, sekarang kita apakan dulu? Kita negasikan kan tadi itu katanya. Kita misalkan bahwa konklusinya itu adalah ingkaran dari sebuah pernyataan itu katanya. Nah, berarti kita misalkan negasi R. Oke. Kemudian kita coba 2 dan 4 itu dapat negasi Q
Q dengan modus tolen 2 dan 4 ya. Negasi Q dengan modus tolen. Kemudian negasi P 1 dan 5 ya. Nah, ini kelihatan bahwa P dan negasi P adalah sebuah konjungsi yang 3 dan 7. 3 ya. Kok 3 dan 7, 3 dan 6 ya. P dan negasi P. Nah, kita coba lihat keterangannya ya. Nah, pada contoh tersebut diperoleh sebuah kontradiksi pada pembuktian ketujuh, yaitu P dan negasi P. Bisa paham tuh? Kurang ya? Bisa memahaminya? Bisa memahami bahwa Bu, kok P dan negasi P, kok bukan R dan negasi R gitu. Ya, padahal kan konklusinya R. Dalam pembuktian tak langsung ini, ada aja sebuah, sebuah kontradiksi dari sebuah ingkaran yang bisa kita ambil. Nah, itu berarti bahwa yang kita misalkan dia sebuah negasi R itu adalah salah gitu. Jadi kalau sudah kita misalkan negasi R-nya itu adalah salah, maka premis awalnya itu adalah benar. Gitu. Gimana ya Ibu ngomongnya ya supaya lebih... Atau ada yang mencoba memberikan kalimat dengan sebuah kalimat yang lebih sederhana dari yang Ibu ucapkan. Silahkan. Atau ada yang mau memperjelas dari apa yang Ibu utarakan. Silakan, mahasiswa. Silakan. Bu ya, ada telepon dulu bentar. Tuh Kama tuh. Kama, singapun malah sih mau. Oke. Silakan mahasiswa, ada yang mau menyederhanakan atau beginilah. P itu misalnya benar salah ya. Negasi P itu adalah salah benar ya. P dan negasi P itu apa? Salah-salah ya. Nah, ini kan kontradiksi nih. Ya, semua yang bernilai salah kan masih ingat kan kontradiksi. Apalagi tuh? Tautologi. Ya. Satu lagi apa? Yang gabungan dari kedua-keduanya kontingensi ya, kontingensi. Nah, ini kan ada kontradiksi nih. Ya, dari semua bentuk premis-premisnya ini kita bisa temukan sebuah kontradiksi gitu. Terserahlah kontradiksinya dalam bentuk apa gitu. Nah, berarti yang kita misalkan awalnya ini dengan negasi R itu salah ya. Jadi sebenarnya memang R gitu. Paham itu? Mahasiswa? Kalau tidak paham, kita coba ke penjelasannya. Ya, aturan pembuktian tak langsung memperlihatkan bagaimana argumen dalam pembuktian validitas jika kita mengkombinasikan premis-premisnya. Mengkombinasikan premis-premisnya dengan penyangkalan konklusinya. Penyangkalan konklusi itu artinya kan bentuk dari negasi ya. Negasi kan tuh boleh negasi, tidak, sangkal tuh ini tuh nama lain dari negasi tuh. Ini ada banyak nih nama lainnya.
negasi dari penyangkalan dari ya atau tidak dari sebuah pernyataan. Nah, itu ya. Nah, mengkombinasikan premis-premisnya dengan penyangkalan konklusinya sedemikian rupa sehingga diperoleh sebuah kontradiksi. Boleh sih terserah aja apa saja kontradiksinya dari premis-premisnya. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa kita menerapkan sebuah asumsi bahwa yang kita buktikan kita anggap salah ya, karena kita menyangkal tadi kan berarti oh ini nih salah seharusnya ya. Yang ingin kita buktikan R, kita anggap dia salah atau kita buat penyangkalannya. Oke, kita sangkal dia gitu kan. Nah, ternyata ketika kita membuat penyangkalannya mengakibatkan muncul sebuah kontradiksi dari premis-premisnya yang kita sudah asumsikan penyangkalannya tadi. Karena ada kontradiksi dari premis-premisnya, maka penyangkalan yang kita anggap tadi adalah salah. Kalau penyangkalan atau negasinya ada salah, tentu konklusi yang sebenarnya adalah benar gitu. Ya, maka konklusi yang dianggap itu adalah benar. Jadi terbukti bahwa argumennya itu adalah valid gitu. Ya, nah ini contohnya. Ada sebuah premis ya, premis ini premis 1, ini premis 2, ini 3. Ini adalah konklusinya. Nah, ini kita catat dulu seperti biasa, Ibu selalu mencatat dulu premis-premisnya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah konklusinya gitu ya. Nah, kita buat dulu penyangkalannya dari premisnya itu kita pendek dengan IP. IP itu adalah kepanjangannya apa? Kalau CP tadi apa? Ya, conditional premise ya. Kalau ini kan premis, Bu. lingkaran premis ya, kepanjangannya atau indirect premise atau yang mana tuh? Indirect proof, Bu. Indirect, Bu. Nah, iya, indirect proof. Ya, itu dia. Indirect proof. Pembuktian tak langsung. Itu kan bahasa Inggris tuh sebenarnya serapan dari bahasa Inggris. Indirect proof. Kalau CP tadi tuh conditional proof kan ya, bukan conditional premise ya? Conditional proof. Pembuktian kondisional, ya betul, CP conditional proof. Kalau ini mah indirect proof, pembuktian tidak langsung, gitu ya. Nah, udah. Berarti kita coba cari ada nggak di sini kira-kira bisa kita temukan sebuah kontradiksi atau semuanya bernilai salah, itu ya. Nah, dicoba-coba tuh, dicari-cari. 2 dan 4 bisa modus tolen. Oke, dapat negasi Q. 1 dan 5 bisa modus tolen juga, dapat negasi P. Di sini ada P juga. Kita bisa menentukan P dan negasi, menemukan sebuah kontradiksi di premis-premisnya yang kita konjungsikan 3 dan 7. Oh, berarti penyangkalannya salah, berarti argumennya valid. Berarti itu adalah sebuah argumen yang valid gitu. Ada nggak soalnya yang sama dengan itu? Yang mau membuktikan nomor berapa? Yang mau membuktikan? Yang B nomor 1. B nomor 1, silakan yang mau mencoba. Nabila, Bu. Cindy, Bu. Nabila, Bu. Oke, Nabila, silakan. Udah bisa share screen itu, silakan Nabila. Ayo, Bu. Ini. Buat nomor 1, kita tulis dulu untuk pembuktiannya, kita tulis dulu premis-premisnya. Premisnya kan jika G, jika S maka U. Nah, premis keduanya G, premis ketiganya negasi U, dan konklusinya negasi S. Maka kita IP kan dia jadi salahkan jadi S. Habis itu 1 dan 2 di modus ponenkan mendapat jika S maka U. 5 dan 3 kita modus tolenkan hasilnya negasi S. Maka bisa kita ambil S sama negasi S. 4 dengan 6 kita konjungsikan
maka itu argumennya. Aturan Itu adalah ininya, kontradiksinya. kontradiksinya. Kita temukan sebuah kontradiksinya. Ya benar. Berarti tadi itu kan konklusinya negasi S. Kita ingkarkan negasi dari negasi S itu adalah S ya. Terus Nabila berusaha mencari sebuah kontradiksinya. Akhirnya ketemu sebuah kontradiksi. Berarti ingkarannya tadi adalah salah. Berarti konklusinya benar gitu. Berarti argumennya valid. Iya benar Nabila ya. Absen Senin. Nabila apa tadi itu? Nabila Sari. Nabila Sari. Nomor berapa Nabila namanya? Absen 20, Bu. 20 ya? Oh Iya. iya benar. Nabila absen 20. Oke, kita lanjut ke tadi indirect proof, conditional proof yang 6.3 lagi. 6.3 apa? Tentang apa? Tautologi. Bu. Tentang tautologi, pembuktian tautologi ya. Oh, nih pembuktian tautologi. Oke. Bu, maaf sebelumnya Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Yang tadi itu kalau misalnya akhirnya itu nggak konjungsi, itu masih disebut kontradiksi Bu, atau selalu kayak P dan negasi P atau R dan negasi R kayak gitu hasil akhirnya Bu, yang kontradiksi Bu. Kontradiksi itu kan kalau ada sesuatu yang masih ingat pembelajaran sebelumnya, kontradiksi, kontingensi, tautologi, masih ingat? Kontraposisi. Masih ingat? Kontraposisi apa kontradiksi? Kontraposisi, Bu. Kontrapositif ya, tapi ada juga yang sebut dengan kontradiksi. Kontrapositif, kontraposisi, kontradiksi, kontingensi, tautologi. Apa tuh? Sesuatu yang berlawanan gitu. Yang berlawanan atau bisa jadi juga yang seluruh konklusinya bernilai salah gitu. Tapi yang paling familiar itu yaitu sesuatu dan negasinya gitu. Sesuatu dan negasinya itu kan berlawanan tuh. Kamu dan yang bukan kamu. Tuh. Kalau di bahasa Indonesia kan kamu dan bukan kamu. Kalau itu bisa dilihat sekilas kontradiksinya. Tapi kalau yang lain-lain itu kan kita nggak bisa menghafalkan bentuk premis-premis yang hasilnya akan salah semua gitu atau bertentangan semua. Tapi paling sederhana yaitu sesuatu dan negasi sesuatu itu. Paling familiar tuh dalam pembuktian. Tapi boleh aja sih bentuknya bentuk lain asalkan bernilai salah semua atau bertentangan gitu. Tapi kan susah kita memikirkannya. Yang paling dekat yaitu sesuatu benda dan negasi dari sesuatu benda itu. Itu cara mengingatnya. Ya? Oke. Ya baik Bu, makasih Bu. Kita lanjut ya tentang aturan pembuktian tautologi. Kita baca dulu teorinya. Terus kita lihat ke soalnya. Kalau bingung di soal, ketika kita sudah menyelesaikan soalnya, kalau belum paham juga kita pahami lagi bacaannya gitu ya. Sebelumnya telah dibicarakan pengertian tautologi. Nah, ini tautologi sampai masih ingat, itu pernyataan yang selalu bernilai benar tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Biasanya tautologi dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Jika hasil yang diperoleh nilai kebenarannya benar semua untuk setiap kemungkinan komposisi nilai kebenaran komponen penyusunnya, maka berarti pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tautologi. Namun, cara tersebut belum efektif untuk pernyataan yang memuat pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal, Ibu nggak usah coret lah ya, biar nggak susah menghapusnya. Nah, nih. Pernyataan tunggal yang banyak. Misalnya, jika ada 8 pernyataan tunggal, maka kita memerlukan 2 pangkat 10 atau 2
baris. Oleh karena itu kita menggunakan aturan pembuktian tautologi. Setiap pernyataan implikasi berkorespondensi dengan sebuah argumen yang premis-premis atau antecedennya, sedangkan konklusinya adalah konsekuennya. Jika argumennya valid, maka artinya pernyataan yang kita buktikan itu merupakan tautologi, seperti yang telah diketahui pernyataan implikasi merupakan tautologi jika dan hanya jika argumen yang berkorespondensi dengan pernyataan implikasinya tersebut merupakan argumen yang valid. Pembuktian tautologi dapat menggunakan aturan penarikan kesimpulan, aturan penggantian, pembuktian tak langsung, ataupun pembuktian kondisional. Untuk dapat menggunakan aturan pembuktian tautologi, maka pelajarilah contoh berikut ini, katanya gitu kan. Nah, nih pembuktian tautologi. Buktikan bahwa pernyataan jika A maka B, ini panjang banget ya, jika A maka jika B maka C, maka jika B maka jika A maka C merupakan tautologi. Penyelesaiannya, argumen yang berkorespondensi dengan argumen di atas adalah itu bisa bisa dipenggal atau dipecah ya. Maka pembuktiannya dapat disusun sebagai berikut. Ini menggunakan yang tadi, ini menjadi premisnya ya, ini menjadi konklusinya. Berarti ini kita catat dulu premisnya, jika A maka B maka C, maka konklusinya jika B maka A maka C. Ini pakai conditional proof, kita bawa B-nya sebagai antecedent, jika A maka C-nya sebagai konklusi. Ini conditional proof lagi, kita bawa A-nya sebagai antecedent-nya, premisnya, kemudian antecedent-nya sebagai konklusinya. Ya, berarti kita menuju C lagi. Berarti nanti kita cari adalah konklusinya yang C saja. Ya, ini berarti 1 dan 3 ya, B maka C jika B maka C, kemudian 4 dan 2 itu adalah modus ponen, ketemu C. Berarti intinya yang tautologi itu yang mana? Tuh. Ya, nah itu. Bisa dipecah atau dipenggal menjadi 2. Jadi kalau ketemu soal yang panjang begitu ya, itu bisa berkorespondensi atau nilainya itu bisa berkorespondensi dengan pernyataan itu. Nah, pembuktiannya boleh terserah ya. Boleh menggunakan IP, indirect proof, boleh menggunakan CP atau conditional proof. Ya, conditional proof. Kalau ini menggunakan conditional proof yang lebih gampang karena itu adalah implikasi kan konklusinya tuh. Ada soal yang senada dengan ini? Yang panjang banget ininya. Nomor? Nomor C1. Yang bagian C, Bu. C? C1. Oke, siapa yang mau coba? Lydia, Bu. Siapa? Yuninda. Yang di antara Lydia dan Yuninda, siapa yang belum pernah? Sama-sama udah pernah, Bu. Sama udah pernah, Bu. Yang paling sering? Nggak tahu ya. Oh, Lydia. Lydia yang paling sering? Iya, Bu. Oke, silahkan Yuninda. Berarti ya diberi kesempatan. Silahkan. Ini soal nomor bagian C yang nomor Nomor 3. nomor 3 ya. Iya. Iya. Nah, jadi yang diketahui itu atau yang ditanyakan itu jika T atau D maka E, maka jika T maka E. Nah, yang pernyataan ini
akan berkorespondensi dengan, atau kita pisahkan menjadi T atau D maka E, jika T atau D maka E, dengan konklusinya jika T maka E. Lalu kita buat dia menggunakan kondisional, pembuktian kondisional. Berarti karena jika T maka E, ini adalah sebuah implikasi kan, makanya kita menggunakan pembuktian kondisional. Nah, kita turunkan T-nya di sini, berarti jadi T, kemudian konklusinya jadi E. Kita akan mencari konklusi dari E ini, apakah benar atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama kita turunkan conditional premise-nya, kemudian yang dua, kita adisi dengan D. Nah, setelah kita dapat T atau D. Bentar ya, Ibu ada tamu sebentar. Nanti Ibu itu kan. Ya. Setelah dapat T atau D, kemudian kita modus ponenkan 1 dan 3. Kita dapatkan konklusinya itu E, berarti di sini sama E, di sini E. Pernyataan tersebut valid. Sekian dari saya. Apakah ada yang salah, teman-teman? Tidak, As. Dah di mana tadi? Tuh, siapa tadi Yuninda? Coba diulang lagi. Tadi Ibu ada ini sebentar. Ulang lagi Yuninda.
Ini soal nomor 3, bagian C. Soalnya pernyataan T, jika T atau D, maka E, maka jika T, maka E. Nah, pernyataan ini akan berkorespondensi dengan T atau D, jika T atau D, maka E, sebagai premisnya, dan konklusinya jika T, maka E. Berarti pernyataan itu kita pisah menjadi premis dan konklusi. Setelah itu kita kondisionalkan. Konklusinya berarti T, jika T maka E, kita kondisionalkan jadi T. Dan konklusinya jadinya E. Kemudian yang ketiga, kita tambahkan 2 dengan D, sehingga menghasilkan T atau D. Setelah itu, didapat hasilnya E dengan 1 dan 3 dimodusponenkan. Terbukti di sini bahwa E sama dengan E yang sudah kita kondisionalkan tadi. Benar ya? Ya, benar sekali. Jangan ditutup dulu, Yuninda. Tutup dulu. Dipisah ya? Antara yang awal jadi kondisi, jadi Ibu sering terbalik antara konsekuen dan anteseden. Anteseden itu yang mana sih? Yang sebelum jikanya itu atau yang sudah makannya? Kalau yang konsekuennya yang mana? Yang setelah makannya ya? Anteseden yang depannya ya? Anteseden yang depan. Iya, Bu. Anteseden yang depan. Anteseden yang depannya ya, konsekuen yang belakangnya. Tuh Ibu sering ketukar-tukar tuh menyebut istilah yang itu. Ya, berarti antesedennya kita jadikan premisnya gitu ya. Konsekuennya kita jadikan konklusinya begitu. Ya betul, kita jadikan konklusinya. Terus ini pakai apa nih? CP ya, conditional proof. Oke, di antecedennya kita jadikan premisnya lagi, konsekuennya kita jadikan konklusinya ya. Terus P atau V itu dapat dari 2 diadisi. Oke, 2 diadisi. Adisi itu menambahkan ya, atau dengan apa aja boleh, terserah yang mana mau kita tambahkan. Mau mengadisi dengan D karena kita mau ke 1 itu ya. Oke. 2 diadisi T atau D, benar Yuninda. Terus 1 dan 3 lagi ya dimodusponenkan dapat E. Maka terbukti yang di konklusi conditional proof-nya itu. Ya, conditional proof-nya. Benar sekali Yuninda. Oke, sekarang Yuninda ya. Sebentar, Ibu cari pena. Yuninda Asri. Oke. Sekarang bagian akhir ya. Nah, Ibu mau mahasiswa lah lagi. Udah conditional proof. Udah apa tadi yang sudah kita bahas tuh? Conditional proof. Kemudian indirect proof. Terus yang terakhir barusan ini apa nih? Tautologi. Tautologi. Tautologi itu sebenarnya mirip dengan conditional proof sih. Kalau kata Ibu sih, conditional proof. Cuma dia lebih panjang aja bentuknya gitu. Kan sama aja tuh antecedennya dijadikan ke premisnya kan gitu ya.
konsekuennya betul, antecedennya ke premisnya, konsekuennya ke konklusinya. Terus dia pendek-pendekin lagi menggunakan conditional pro, mirip-mirip gitu juga sih sebenarnya. Yang terakhir apa materinya? Penetapan nilai kebenaran. Silahkan mahasiswa. Mau dibaca dulu 10 menit apa 20 menit? Silahkan. Ibu, berapa menit? 10 menit bisa? Atau udah paham? Ada yang mau mencoba menerangkan? Langsung ke contoh. Langsung ke contoh. Kan cuma sebutin ke ibu tadi tuh loh bacaannya sebentar, terus langsung ke contoh juga boleh gitu. Contohnya dikata-katai dulu sebentar, kan membacakan yang ada di modul-modul itu ibu sudah berusaha mengintisarikan dari buku-buku gitu yang disampaikan ke mahasiswa itu udah ide pokoknya, terus ke contohnya satu, terus soal-soalnya dicoba ambil yang untuk bagian ini satu, untuk bagian ini satu, cuma itu kadang salah soal, kadang masih keliru. Nah, itu di sana sini masih banyak kekurangannya. Sama dengan modul kalkulus juga, kalkulus enggak dengan ibu deh ya. Itu masih banyak juga kadang kuncinya salah, kadang materinya keliru, ada yang tinggal, gitu. Belum sempurna. Oke, silakan. Yang mau kasih waktu dulu 10 menit, boleh. Ya, silakan baca dulu 10 menit, 15 menit Ibu turn off ya. Berarti jam berapa nih? 2.29 sekarang. Kalau 10 menit berarti 2.49 ya. Ibu coba lagi. Oke, silakan dipahami dulu.
Sudah, siapa yang mau coba? Silakan. Ada yang mau coba? Silakan. Boleh ke contoh juga, nggak apa-apa. Kalau tidak mau menyebutkan teorinya. Silakan. Ada? Nggak ada yang mau mencoba? Ibu kasih waktu 20 menit. Berarti Ibu lagi yang share screen nih. Boleh di-share modulnya dan mahasiswa mengata-ngatai. Ke contohnya langsung juga boleh. Kalau tidak mau menyebutkan materinya, ke contoh yang ada di modul itu diterangkan juga boleh. Langsung ke tabel-tabelnya itu juga boleh. Nggak ada yang berani. Cindy coba, Bu. Siapa? Cindy, Bu. Cindy Safitri. Oh ya, silakan Cindy. Ya, Bu. Enggak. Enggak ke download. Wah, sinyal. Oke. Bentar, Bu. Duh. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Kayak nenek. Sudah jelas, Bu. Kecil tapi tulisannya dibesarkan. Nggak jelas. Modul. Aduh. Kalau dokumen gimana, Cin? Ya, Cindy mau cari. Itu nggak di-download ya? Yang modul yang di e-learning ya? Mahasiswa nggak pada download ya? Ada, Bu, cuma di HP, Ada, Bu. Bu. HP. Aduh. Aduh. Bentar. Oh my God. Aduh, lelet kali.
Aduh, 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 aduh. Sinyal, please. Lagi bad connection ya. Silakan yang lain yang mau coba. Rani. Siapa? Ya, Bu. Susah Rani. download. Siapa? Nggak nampak sampai. Coba raise hand. Rani, Bu. Oh, Rani Syah Fitri. Oh, ya, silakan Rani. Apa? Kenapa? Share-nya udah kelihatan, Bu. Tapi kecil juga. Coba dibesarkan bisa nggak? Maximize. Ini pakai komputer nggak? Iya, Bu. Oh iya, silakan. Dimaximize itunya. Terus dibesarkan ukurannya. Udah, Bu. Nah, itu udah kelihatan. Sebuah argumen dikatakan tidak valid jika suatu kemungkinan situasi di mana premis argumen tersebut dalam keadaan benar, sedangkan konklusinya dalam keadaan salah. Tapi hal yang seperti ini paling terjadi sedikit dalam satu substansi saja, dengan premis-premis yang benar dan sebuah konklusi yang salah. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat membuktikan suatu argumen valid dengan menetapkan nilai kebenaran pernyataan implikasi yang berkorespondensi dengan argumen yang akan dibuktikan. Dengan demikian, untuk membuktikannya, terlebih dahulu ubahlah argumen menjadi pernyataan implikasi, kemudian kita misalkan nilai kebenaran dari pernyataan implikasi tersebut salah, premis dan konklusinya bernilai benar dan salah. Bagaimana dengan menggunakan metode penetapan nilai kebenaran? Kita perhatikan contoh yang berikut ini. Buktikan argumen berikut valid, premis satunya jika P maka Q, premis duanya Q, konklusinya P. Langkah yang pertama, mengubah argumen menjadi pernyataan implikasi. Jika P maka Q dan Q diimplikasikan dengan P, yang pertama kita membuat tabel kebenaran singkat, tapi hanya satu baris saja. Ada P, jika P maka Q, dan Q diimplikasikan dengan P. Pada uraian yang di atas, yang tahap pertama itu kita membuat nilai implikasinya itu bernilai salah. Pada implikasi yang salah, implikasi yang bernilai salah itu jika yang salah itu benar salah. Jadi yang dan-nya ini kita buat benar dan P-nya bernilai salah. Sehingga di sini di P ini salah, yang Q ini untuk mendapatkan konjungsi itu bernilai benar itu benar-benar. Jadi Q-nya harus bernilai benar, maka di sininya juga benar. Jadi untuk membuktikannya, jika P maka Q bernilai benar dan dikonjungsikan dengan Q-nya benar, maka dapat hasil konjungsinya itu benar. Kemudian diimplikasikan dengan P, dapat hasil akhirnya itu bernilai salah. Udah, Bu. Berarti ini dapat diisi dengan ini tuh susahnya gini tuh ya.
kita memperkirakan, Nak, apa sih yang kesulitannya di sini tuh? Ibu sering kesulitan di sini itu harus ingat operasi pada proposisi juga. Kemudian menebak juga tuh, menebak kalau di sininya dan ya, kalau di sininya mencari nilai kemungkinan dari, ini gimana sih ngomongnya? Mencari nilai kemungkinan dari seluruh hasil proposisinya itu yang nilai-nilainya tuh tidak saling berlawanan gitu. Benar gitu, dapat di kayak gini tuh. Misalnya tadi kata Safitri itu, misalkan nih, ini bentuk argumennya apa nih Safitri? Kalau dicontoh Ibu tuh, bentuk argumennya yang mana? Bentuk argumen soalnya yang mana? Ini ya, bentuk argumen soalnya itu yang di langkah 1. Yang itu soalnya apa tadi? Nah, tuh, itu soalnya ya. Buktikan argumen berikut invalid. Ya. Langkah pertama kita tuh adalah mengubah pernyataan menjadi implikasi. Itu kita sudah belajar kan bagaimana cara membuktikan argumen. Ibu ada suruh ini enggak pas pembuktian itu? Pas pembuktian apa namanya itu, pas pembuktian tautologi, pas pembuktian modus tollens, modus ponens, itu tuh untuk mencari tabel kebenarannya itu dia adalah sebuah tautologi dengan mengkonjungsikan premis-premisnya dan mengimplikasikan dengan konklusinya. Ada Ibu minta ini? Ada Ibu berikan tugas itu? Enggak, Bu. Cuma hafalannya cuma formula, Bu. Tapi di videonya ada Ibu sampaikan. Oh, Cara lupa Ibu itu. Seharusnya Ibu memberikan tugas untuk membuktikan bahwa formula-formula itu adalah argumen-argumen yang valid itu dengan cara mengkonjungsikan premis-premisnya dan mengimplikasikan dengan konklusinya. Dan ketika itu dibuktikan dengan tabel kebenaran, semuanya bernilai tautologi, itu salah satu bentuk makanya nggak nyambung ke sini tadi tuh kalau ini, tapi mahasiswa udah nyambung ternyata ya. Udah nonton ini ya, udah nonton di video berarti ya. Oke, kalau mahasiswa udah nyambung itu alhamdulillah sekali udah menonton di video. Itu kan kalau mahasiswa mencari sebegitu banyaknya premis-premisnya, kalau ada apa namanya premisnya panjang gitu ya, kemudian premis 2-nya apa gitu ya. Kalau butuh berapa tabel tentu kan akan banyak sekali baris-barisnya sampai ke bawah. Kalau kita konklusikan terus kita implikasikan dengan konklusinya, terus kalian bentuk ininya tabel kebenarannya. Nah, di sini ada sebuah cara tuh bikinnya satu baris saja. Pembuktiannya namanya pembuktian tautologi ya. Nah, itu dengan cara mengkonjungsikan premis-premisnya dengan mengimplikasikan dengan konklusinya. Berarti premisnya yang mana nih? Jika P maka Q itu premis pertama, premis kedua Q. Berarti jika P maka Q dan Q gitu ya. Nah, itu kan konjungsi dari premis-premisnya kemudian mengimplikasikan dengan konklusinya. Konklusinya kan P. Nah, sekarang kita tebak. Nah, itu kan kita tebak sehingga dia tuh nilai kebenarannya tuh apa namanya? Nilai kebenarannya tuh pas gitu. Nah, di sini misalkan ya nilai kebenarannya tuh salah, di implikasinya salah. Nah, berarti kan operasinya tuh ke Q dan P. Nah, berarti kalau kalau salah implikasinya berarti yang terbayang P-nya salah apa benar? Salah, Bu. Salah karena implikasi itu kan benar salah ya. Nah, berarti benar salah. Salah tuh. Nah, sekarang dan di tengah-tengah itu mau salah atau mau benar. Pokoknya harus diperkirakan tuh.
Kalau misalnya mau benar ya, dia berasalnya dari mana tuh? Dari benar-benar. Berarti yang mana operasi terakhirnya? Coba ke bawah lagi Rani Safitri. Ke bawah. Tunggu, jangan ya udah ke bawah betul. Oke, berarti dia harus berasal dari sesuatu yang benar-benar, gitu ya. Nah, makanya harus dibuat benar-benar diki itu. Nah, kalau sudah dibuat benar-benar diki, berarti kita mundur lagi ke belakang. Mundur ke belakang berarti apalagi yang kita tebak tuh setelah itu? Apa yang kita tebak? Jika P maka Q, Bu. Jika P maka Q, iya. Iya. Kalau kita misalnya buat itu nilainya benar, berarti dia boleh berasal dari salah-salah, boleh berasal dari salah benar, boleh berasal dari benar-benar. Tapi bisa nggak kita kondisikan di depan kan udah salah tuh. Berarti kita letakkan lagi salah di belakang kan, di P kan. Nah, ya cocok gitu. Semua kolomnya bisa cocok gitu untuk semua nilai kebenarannya. Tapi memang susah sih. Emang menebak-nebaknya itu yang paling jadi kendala oleh mahasiswa. Atau mahasiswa gimana? Aman? Nggak terkendala dengan menebak menebak nilai kebenarannya untuk satu baris saja? Terkendala. Bu. Terkendala. Kemarin itu lama, Bu, ngerjainnya. Iya, ibu Coba juga. dulu. Ibu juga itu. Ibu juga sama sih dengan mahasiswa, nyoba satu-satu memperkirakan nilai-nilai kebenaran itu. Kalau tidak sering berlatih ya agak susahnya di sana tuh. Memilih-milih nilai yang tepat sehingga P dan Q-nya itu tidak bertabrakan, tapi di tanda-tandanya itu punya nilai kebenaran yang sama juga. Nah, itu yang paling susah tuh dikondisikan untuk pembuktian yang keempat ini. Tapi selagi masih bisa memilih cara yang sederhana, silahkan pilih cara yang sederhana. Misalnya dengan CP kalau main sederhana tuh, IP ya. CP, IP yang sebelum tadi, yang nomor 3, 6.3 apa tadi itu? CP, IP, Tautologi. tautologi itu mirip-mirip dengan CP juga, itu mudah. Pembuktian langsung, kondisional juga. Kalau tidak terpaksa, kalau tidak ada clue atau perintah soal untuk membuktikan dengan tautologi ini ya sudah akan menghabiskan waktu sih kalau menurut Ibu menebak posisi nilai kebenarannya agar semuanya tuh bersesuaian emang butuh ketenangan ya. Logikanya harus ini juga. Itu ngerjain yang lama berarti ngerjain latihannya lama, memilih-milih nilai kebenarannya kemarin. Emang ada di instruksi soalnya ya? Harus diselesaikan dengan cara itu. Itu soal nomor berapa? Bagian D, Bu. Soal bagian D, Bu. Bagian D semua, Bu. Bagian B semua. D. D semua. Ada 5 soal, Bu. Tunggu, Ibu lihat dulu. Nggak ada yang ketinggalan angkanya, ketikannya tidak. Buktikanlah invaliditas argumen berikut dengan metode penetapan nilai kebenaran. Oh, ini namanya penetapan nilai kebenaran ya. Ini buktikan argumen-argumen berikut. Oh, yang bagian B tautologi ya. Oh, gitu ya. Oke. Bu udah pilah-pilah berarti ya. Ini penelitian hibah Ibu Rahima dengan Bu Zulfitri Aima, Ibu validatornya modul ini. Semoga aja. Di sini nggak ada salah-salah soal berarti. Buktikan argumen berikut ini valid dengan menggunakan aturan pembuktian kondisional. Pembuktian kondisional, oh yang tadi CP, oke. Yang bagian A-nya ada 3 soal, oke. Ini dengan tautologi yang B-nya, oke. Yang C semuanya invaliditas argumen. Ada yang mau mencoba? Untuk ini tadi sampai tadi Rani ya? Oke, bentar. Boleh stop search kiranya, Bu? Ya, boleh. Silakan Rani. Di stop Rani Syafitri ya. Oke. Silakan. Ada yang sudah selesai satu latihan di yang invaliditas argumen? Ada yang sudah dapat soal latihan?
Silahkan. Yuninda mau coba, Bu? Yuninda lagi. Ada lagi? Selain Yuninda? Oke, kalau tidak ada silahkan Yuninda. Nomor berapa Yuninda? Nomor, bentar, Bu. Nomor 4, Bu. Oh iya, silahkan. Nomor 4, premis pertamanya jika P maka Q, premis keduanya P dan R, konklusinya negasi Q. Nah, kalau yang dijelaskan Rani tadi, itu kita menetapkan nilai kebenarannya atau implikasi dari premis-premisnya itu salah. Namun di sini ada cara kedua atau pembuktian invaliditas itu, yaitu dengan menetapkan nilai implikasinya itu benar, namun terjadi kontradiksi antara premis-premis antara nilai kebenaran dari premis-premisnya. Nah, pada yang soal keempat ini, saya coba nilai kebenaran atau implikasi dari premis ke konklusinya itu benar. Kemudian, jika di sini benar, berarti di sini dan kemudian di sini kita kita buat dulu apanya. Setelah kita buat nilai kebenarannya tadi, kita misalkan P itu salah, kemudian kita misalkan Q itu benar. Nah, kita dapatkan negasi Q itu berarti salah. Kemudian di sini kan benar ya, benar. Kita dapatkan dari nilai dan negasi Q. Jika implikasi benar salah, maka hasilnya salah. Namun di sini kita dapatkan nilainya benar. Maka terjadi kontradiksi pada premis ini. Dapat dibuktikan bahwa pernyataan tersebut invalid karena terjadi kontradiksi pada premisnya. Kalau dibuat, berarti ini dibuat benar ya untuk jika makanya. Kalau dibuat salah gimana, Yuninda? Kalau dibuat salah di sini, berarti di sini benar, di sini Q-nya itu benar salah. Negasinya benar, salah berarti kan. Kemudian berarti di sininya benar, di sini benar. Terus kalau Q-nya benar di sini, maka pernyataan implikasi yang benar bisa kita nyatakan di sini benar atau salah. Kita misalkan di sini P itu salah. Nah, jika kita misalkan P sini salah, berarti salah benar itu benar. Di sini juga P-nya salah, berarti salah. Enggak, kalau kita dan itu, kalau dan berarti benar-benar ya. Benar-benar atau salah-salah. Benar-benar saja, kalau salah-salah masalah. Benar-benar berarti di sini P-nya harus benar ya, Bu? Iya, harus benar, tapi di sini udah salah ya? Nggak bisa ya? Enggak. Udah kontradiksi, Bu. Kontradiksi dengan yang di kiri ya? Ada yang... Tapi kalau implikasinya diberi nilai kebenaran salah, jadi tidak terjadi kontradiksi, Bu. Sesuai. Sesuai? Ya, kalau diberi nilai kebenaran implikasinya salah. Nah, itu kata Ibu tadi. Kalau itu salah, bisa cocok nggak? Bisa matching nggak? Coba. Bisa, Bu. Cocok. Cocok. Coba tulis. Tulis. Kata Yuninda nggak bisa katanya. Kata Cindy bisa katanya. Coba sini. Ini tadi nggak mencari secara keseluruhan, Bu, karena kan di sini sudah terisi benar-benarnya. Jadi takutnya Ibu ini kalau dibuat salah itu ada yang cocok gitu.
Maksudnya kan kita coba-coba sistemnya tuh, tapi kalau dibuat Tapi ya boleh dua cara nggak sih, Bu? ya Kalau boleh. misalnya kita buat benar, berarti kita harus mencari kontradiksi antara premisnya. Kalau di sini kita buat salah, berarti premisnya Bukan mencari, benar gitu. bukan dua cara. Mencari bisa enggak kita tempatkan posisi-posisi nilai kebenaran gitu ya dalam sebuah tabel itu sehingga semuanya matching gitu, nggak ada yang bertentangan antara P, antara Q, antara R gitu, tetap sama nilainya gitu. Tapi ketika dioperasikan semuanya dia matching sampai dari akhir ke awal gitu. Coba Cindy diminta Yuninda menginikannya, membuat yang Cindy dapatkan dari kiri ke kanan tuh. Dari kiri ke kanan apa aja nilai kebenarannya? Pertama, Yuninda yang coretin, Bu. Ya, boleh Yuninda yang coretkan. Bisa Yuninda coret? Bisa, Sri? Bisa, Bu, insya Allah. Oke, tuh. Oke. Yang pertama, nilai implikasinya diberi nilai S. Sebutkan berurut saja, Cindy. Berurut dari kiri kanan, ya. B. B. Benar. 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 Benar sampai R. Benar sampai R. Negasi Q salah. Oke, coba kita cek ya. Ya, Bu. Untuk yang ini salah, berarti untuk dapat nilai salah itu berasal dari benar salah. Berarti Q-nya seharusnya benar. Oke, tapi karena negasinya benar salah, itu udah cocok tuh yang di belakang. Benar salah. Kalau negasi Q-nya salah, berarti seharusnya Q-nya benar. Oke, taruh benar di belakang. Oke, kita anggap implikasinya juga benar. Boleh berasal dari benar dan benar. Ya, boleh. Berarti dan itu di kiri udah matching juga tuh ya, di tengah lagi. Di tengah itu benar. Berasal dari benar-benar. Oke, P-nya masih nggak masalah. Oke, benar-benar. Oke, cocok. Terus yang ini dan lagi ya. Dan itu berasal dari benar-benar juga nih. Implikasinya benar di kiri, dannya benar, dan di tengahnya juga benar. Udah, oke. Iya, udah matching semua itu. Ya, tidak terjadi kontradiksi. Tidak terjadi kontradiksi antara premis-premisnya. Nah, mencari itu tuh yang agak lama. Ya, Yuninda. Tapi kalau Cindy suka nebak-nebaknya, Bu. Iya. Bisa langsung jadi S kayak gitu. Iya. Kita harus pandang keseluruhan tuh. Kalau di tengah B, kalau di kiri ada di dannya B, berarti di tengah-tengah harus B. Berasalnya dari nilai apa nih? Mau ke salah benar atau benar-benar gitu ya? Yang menghasilkan implikasi benar atau benar salah itu sudah pasti enggak tuh. Nah, berarti salah benar. Oke. Karena di kiri negasi nah gitu ya, ditebak-tebak. Ditebak-tebak nilai kebenarannya. Kalau ini mah pas itu. Semua nilai kebenarannya tidak terjadi kontradiksi. Berarti bisa dibuat sebuah. Berarti argumennya valid gitu ya. Kalau dibuktikan dengan apa ini? Mau membuktikan dengan apa nih? Selain dengan ini. Dengan aturan penggantian dan ekivalensi bisa? Yang soal itu juga. Penggantian. Bisa enggak? Bisa, Bu. Dengan apa? Coba. Asri panggilannya atau siapa? Dengan CP juga boleh, dengan IP juga boleh. Terserah sih di antara yang sudah kita pelajari. Dengan tautologi juga boleh. Selain dengan invaliditas argumen ini.
Bisa nggak? Atau harus dengan invaliditas argumen? Coba, ada yang bisa? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Yuninda. Siapa tadi nih? Ya, Bu Yuninda. Oh iya, silakan. Di soal kan pembuktiannya invaliditas, Bu. Berarti kita buktikan pernyataan itu salah kan, Bu? Pakai yang pernyataan, karena kesimpulannya yang Yuninda dapat Q, sedangkan konklusinya itu negasi Q, Bu. Gimana? Coba diulang lagi. Bentar ya, Bu. Invaliditas argumen itu maksudnya gini loh. Kalau terjadi ketidaksinkronan ya, ketidaksinkronan antara nilai-nilai kebenaran dari masing-masing premis-premisnya, berarti argumennya itu invalid gitu, invalid. Nah, tapi kalau bisa matching semua nilai-nilai kebenarannya itu dengan kita mencoba-coba, ya berarti valid. Itu invaliditas argumen itu pengertiannya. Coba tuh dibaca di modulnya tuh. Bagian apa ini? Ibu share lah ya, supaya mahasiswa bisa lebih memahami. Ini ya, jika sebuah argumen invalid, ya, bentar. Jika sebuah argumen invalid, maka tidak mungkin terurut langkah demi langkah dari premis-premisnya menuju sebuah konklusi.
Meskipun kita gagal membentuk sebuah deduksi terhadap sebuah argumen, tidak berarti bahwa argumen tersebut memang invalid. Mungkin saja sebagai akibat dari ketidaktelitian. Nah, ini tuh perlu hati-hati banget nih dalam menyusun tabel tuh ya, ketidaktelitian. Jika kita membuktikan validitas sebuah argumen dan berakhir dengan kegagalan, kita dapat beranggapan bahwa argumen tersebut mungkin tidak valid. Bila ditemukan situasi sedemikian, dapat diambil jalan lain, yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran. Sebuah argumen dikatakan tidak valid jika ada suatu kemungkinan situasi di mana premis argumen tersebut dalam keadaan benar, sedangkan konklusinya dalam keadaan salah, gitu ya. Nah, terus ini yang perlu digaris bawah ini. Sebuah argumen dikatakan tidak valid jika ada suatu kemungkinan situasi di mana premis argumen tersebut dalam keadaan benar, sedangkan konklusinya dalam keadaan salah. Nah, ini ya, garis bawah ya. Nah. Hal ini terjadi paling sedikit satu substansi saja dengan premis-premis yang benar dan sebuah konklusi yang salah. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat membuktikan suatu argumen invalid dengan menetapkan nilai kebenarannya, nilai pernyataan implikasinya yang berkorespondensi dengan argumen-argumen yang akan dibuktikan. Dengan demikian, untuk membuktikannya, terlebih dahulu ubahlah pernyataan menjadi implikasi. Kemudian kita misalkan nilai kebenaran dari pernyataan implikasi tersebut salah. Nilai kebenaran dari pernyataan implikasi tersebut salah, premis-premis dan konklusinya tentu bernilai benar dan salah. Bagaimana menggunakan metode penetapan nilai kebenaran ini? Berikut memberikan contohnya. Nah, ini. Ya. Nah, berarti kita ini udah tahu ya. Nah, sekarang kita susun yang ininya lagi. Ya, ini sudah kita implikasikan. Kemudian kita konjungsikan, kemudian kita implikasikan. Isilah nilai kebenaran S pada implikasinya. Karena satu saja, maka nilai pernyataan tersebut tidak tautologi. Nah, isi S ya, pada nilai akhirnya, atau pada, kan dia tuh yang itu. Bentar. Yang ini tuh, yang ini kita operasikan, ya. Kemudian gimana sih ini dan ini kita konklusikan ya, kemudian kita implikasikan dengan ini kan, maka nilainya ini ya. Ini nilai terakhirnya nih. Nilai terakhirnya kita misalkan adalah salah ya. Nilai ininya kita misalkan salah. Nah, ini berasal dari apa namanya tuh? Berasal dari dari sesuatu yang benar salah gitu ya. Pasti satu-satunya ya. Satu-satunya nilai implikasi yang salah tuh ini ya, bentuknya ya. Kan yang lainnya pasti benar ya, salah-salah benar. Salah benar benar kan? Benar-benar benar ya. Yang satu-satunya yang salah kan yang benar salah kan ya? Benar? Nah, berarti kalau ini salah, ya kan ujungnya nih, ujung si P dengan yang terakhir ini nih. Ya, ke sini kita mundurnya lagi kan, menebaknya. Berarti di sini harus kita taruh benar nih. Ya, harus kita taruh benar di sini supaya nilai nilai apa namanya? Nilai kebenarannya itu adalah salah. Oke, kalau di sini harus salah karena benar salah adalah salah. Terus kita mundur ke bagian mana lagi tuh? Kita mundur satu-satu deh. Kita mundur satu-satu. Kita mundur satu-satu kemana lagi nih? Yang ini hasil dari mana nih? Hasil dari mana? Hasil dari ini ya. Dan ini gitu ya. Oke, hasil dari itu dan itu. Nah,
Kalau itu hasil dari itu dan itu gitu ya. Kalau dia benar ya, kalau dia benar pasti dia berasal dari benar dan benar. Ya kan? Pasti dia berasal dari benar dan benar. Berarti ini nih, ini harus benar nih. Ya, ini harus benar. Oke. Kalau ini harus benar, karena ini sudah kita buat benar, berarti ini harus benar juga nih. Karena itu hasil operasi ini dengan ini gitu. Ya. Nah, kalau ini sudah benar dan ini sudah benar, berarti ini benar, udah benar, bisa ya. Nah, sekarang tinggal memilih nilai yang ini dengan yang ini. Bisa tidak dikondisikan sama dengan nilai yang tadi setelah dicari gitu. Nah, ternyata kalau kita buat ini adalah benar ya, di sini kan benar karena tadi masalahnya pengaruhnya ini tadi tuh. Berarti itu berasal dari apa? Kalau ini benar, banyak kemungkinan kan? Bisa salah-salah, bisa salah benar, bisa benar-benar gitu kan? Nah, benar-benar. Bisa nggak kita cocokkan kalau di sini sudah salah? Bisa nggak kita isi di sini salah? Kalau key-nya sudah benar, bisa ternyata. Ya, ini akan menghasilkan di sini benar. Nah, kalau bisa itu dimasukkan, artinya semua kolom pada tabel di atas dapat diisi tanpa terjadi kontradiksi. Nah, itu. Ya, begitu. Harus memikirkan semua nilai kebenaran tabel sehingga masing-masing semua kolomnya itu bisa diisi tanpa terjadi pertentangan antara satu yang lain. Misalnya di sini P salah nih, di sini nggak bisa masuk P salah untuk cocok dengan yang lainnya gitu. Harus benar, harus terpaksa benar gitu. Nah, gitu. Gitu kira-kira jalan apanya tuh secara singkatnya gambarannya. Tapi memang butuh berlatih untuk mahasiswa biar bisa menebak menebak. Nah, ya, kita sampai jam berapa? Itu udah ceramah apa? Udah besar ya? Iya, udah azan. Ini masih satu topik. Sepertinya ini. Ibu lupa akan ke argumen berkuantor. Berarti nggak bisa ini, nggak bisa minggu depan mid semester nambah satu pertemuan lagi untuk argumen berkuantor ya. Ya, Bu, itu sulit dipahami sendiri, Bu. Apa? Oh, sulit dipahami sendiri. Oke. Yang kuantor. Ya. Walaupun udah ada videonya. Iya, Bu. Video udah Iya, tonton. Bu. Ya, Bu. Video Masih sudah ditonton. bingung, Bu. Masih bingung? Ya, Ada Bu. video. Oh, kan ada 4 aturan yang itu. Ada yang UI, ada yang EG. Itu nggak bisa paham ya? Belum bisa paham. Iya, berarti harus tambah satu pertemuan. Harus ditambah satu pertemuan, tapi mid semesternya di luar ini. Di luar apa bareng aja kali ya dengan lokalnya itu ya, semua lokal gitu. 30 misalnya hari Sabtu ujian semua lokal biar tidak bocor gitu kan soalnya ya. Oh iya bisa jadi, boleh. Kita tambah ini hari apa? Kamis ya. Kita tambah Kamis depan pembuktian argumen berkuantor, terus misalnya kita pilih hari Sabtu sore gitu misalnya ya, jam 4:10 sampai jam 6 untuk ujian mid semua sesi. Kan Ibu 3 sesi ngajar dasar-dasar matematika. Jadi semua sesi kayaknya nggak bisa ini dicampur dengan argumen berkuantor. Oke. Kita sampai 3:50 ya. Kalau Ibu tidak salah ya, atau jam 3? Jam 3, Bu. Oh, jam 3. Dari 13.20 sampai jam 3. Masya Allah, udah lewat ini mah. Oh, nggak ada yang beritahu, udah setengah jam itu lewatnya. Tidak ada yang apa. Emang tidak ada kuliah habis ini ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Makanya. Ini kalau misalnya Ibu kelewat jamnya dan ada kuliah, nggak apa-apa, dikasih tahu saja. Ibu kadang sering kalau sudah lama mengajar udah asik sendiri jadinya lupa sampai jam 3 ini ya. Oke, mahasiswa semua mungkin belum bisa
hari Kamis depan untuk ujian karena masih ada satu materi lagi, argumen berkuantor. Mungkin kita pilih hari Sabtu untuk ujian di semua sesi ya. Oke, karena Ibu udah telat 30 menit, mungkin tidak ada sesi pertanyaan. Ibu selesaikan saja pertemuan hari ini karena Ibu ngajar lagi habis ini asesmen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.